Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, jemaat kekasih Tuhan, dimanapun kita berada. Kita patut mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, serta kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Dan sebelum kita menjalani kasih karunia Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kekasih dalam sorga, pagi ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti dan melakukan setiap maksud dan kehendak Tuhan dari setiap firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita dari Keluaran 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Tema renungan harian terakhir kita hari ini, edisi Jumat 13 Februari 2026, dalam namanya, Tetelan Sangana. Bayangkan jika kamu adalah Nabi Musa, kamu baru saja menerima perintah dari Tuhan untuk menyampaikan kabar pembebasan kepada bangsa yang sedang ditindas. Tentu kamu berharap mereka akan menyambut kabar itu dengan sukacita. Tetapi ternyata tidak. Mereka menolak mendengar, bahkan bersikap seolah tidak peduli. Bagaimana perasaanmu? Kecewa, marah, ingin menyerah saja. Di ayat ke-11, Musa mulai meragukan kembali tugas yang Allah percayakan kepadanya. Mengapa mereka menolak mendengarkan kabar pembebasan dari Tuhan? Alkitab mencatat bahwa mereka putus asa karena perbudakan yang berat. Ayat ke-9. Dalam bahasa Ibrani, putus asa adalah qasr ruah, yang secara harfiah berarti nafas yang pendek. Bukankah ini sangat manusiawi? Ketika orang lelah, tertekan, dan kehilangan harapan, ia seolah tidak lagi bisa bernafas lega. Begitulah Israel. Nafas mereka menjadi pendek karena beratnya penderitaan. Mereka tidak lagi mampu mendengar janji Allah. Hal ini dapat dialami juga oleh semua orang, sesak nafas rohani. Karena ditekan oleh kesibukan, ambisi, bahkan mungkin diperbudak oleh Firaun modern. Namun, di tengah segala sesak itu, Allah tetap berkata, "Akulah Tuhan." Dalam bahasa Ibrani, Ani Yahweh. Yahweh berasal dari akar kata Haya, yang berarti ada, hadir, menjadi. Jadi nama itu bukan sekedar sebutan, melainkan penegasan
bahwa Allah hadir, makdioren dan setia, maruru, menepati janjinya. Ia bukan hanya Tuhan masa lalu, tetapi juga Tuhan yang hadir kini dan di sini, di tengah keletihan dan kesesakan. Ketika Allah berfirman, "Akulah Yahweh," Ia sebenarnya sedang memeluk umatnya, mengingatkan bahwa kehadirannya selalu nyata di saat manusia kehilangan harapan. Amin. Kembali kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang boleh kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Kiranya kami semua senantiasa boleh dimampukan untuk selalu percaya dan taat kepada firman-Mu. Dan juga terima kasih bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami di setiap musim kehidupan kami, juga senantiasa hadir ketika kami terkadang hilang pengharapan. Bapa dalam sorga, kami datang membawa segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga kami semua boleh menikmati damai sejahtera dari Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan. Dan semuanya boleh jadi seturut kehendak Tuhan. Ini kami ya Bapa yang datang kepadamu, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan harian Toraya kita pagi ini. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.